Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama di aula SMK Pasir Penyu ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Bunga dari Puskesmas Air Molek ya, Ibu Bunga ini udah lama kenal dengan saya sejak bertugas di Belilas ya Bu Bunga ya. Kita jumpa lagi di sini. Selamat datang di SMK 1 Pasir Penyu. Kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum Bu Asni, kemudian Bapak dan Ibu guru fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang hadir dalam ruangan ini. Teristimewa buat anak-anak kami yang kami cintai dan yang kami banggakan. Terima kasih kita udah bisa bersama-sama berada dalam ruangan ini dalam rangkaian acara kegiatan seminar jatuhnya ya, atau seminar dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan temanya adalah tentang kesehatan. Subtemanya adalah tentang bangunlah jiwa, temanya bangun jiwa dan raga. Subtemanya adalah aku, kamu, dan kita sehat reproduksi. Ya. Baik anak-anak kami yang kami cintai, kenapa ini kita jadikan tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk yang kelas 11 ya, karena kelas 12 sedang magang dan yang ada dalam ruangan ini adalah kelas 11. Kenapa ini kita angkat temanya untuk kalian di kelas 11? Karena memang secara usia kalian adalah masa produktif secara reproduksi ya, secara reproduksi. Nanti dalam kesempatan ini nanti Ibu Bunga akan memaparkan apa itu kesehatan reproduksi. Kalian juga bisa bertanya apa itu reproduksi, bagaimana cara menjaganya, bagaimana cara memeliharanya supaya kita tetap sehat ya. Jadi ini penting ya, karena memang di usia peralihan dari anak-anak ke remaja atau pubertas ini ditandai dengan suburnya reproduksi ya. Tentu bagi kita sebagai manusia yang normal ya, usia reproduksi ini tentu menjadi sebuah apa yang harus kita pelihara dan kita jaga. Jangan sampai nanti masa usia reproduksi itu justru disalahpergunakan sehingga timbul hal-hal yang negatif di dalam menghadapi hidup kalian. Oleh karena itu nanti bagaimana kita menjaganya dari sudut kesehatannya seperti apa, kemudian bagaimana menjaganya usia reproduksi ini dari sisi agamanya, bagaimana usia reproduksi ini kita menjaganya dari sudut hukumnya, karena banyak relevansinya. Ketika usia reproduksi ini kita salah gunakan, kalian bisa berbuat sesuatu karena dorongan batinnya yang diakibatkan oleh usia reproduksi, itu bisa berbuat perilaku yang menyimpang. Misalnya kenakalan remaja yang menimbulkan seks bebas misalnya, itu akan berdampak. Dampaknya banyak, dari sudut hukumnya seperti apa, dari sudut agamanya seperti apa, dari sudut kesehatan seperti apa, dampaknya banyak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita berharap kepada kita semuanya ya, mari kita sama-sama kita dengarkan ya arahan, informasi dari petugas kesehatan kepada kita. Tentu ini kaitannya dengan kesehatan, karena memang banyak kasus-kasus
di usia reproduksi ini justru malah timbul penyakit baru, misalnya HIV, ya kan? Itu salah satu penyakit yang memang agak sulit sampai hari ini mungkin untuk disembuhkan. Berhubungan bebas itu kan juga perilaku yang menyimpang. Ini yang diakibatkan karena memang usia reproduksi kita tidak kita tidak memeliharanya sesuai dengan peruntukannya, baik dari segi kesehatan, baik dari sudut agama, baik dari sudut hukum gitu ya. Jadi oleh karena itu mari kita bersama-sama kita cermati hari ini. Nanti Bu Bunga akan menyampaikan itu mungkin dari sisi kesehatan ya, bagaimana anak-anak semuanya bisa menjaganya. Karena kasus-kasus banyak di sekolah itu ya. Kasus-kasus di sekolah, hampir di setiap sekolah ada yang namanya anak dikeluarkan karena memang ada pergaulan bebas. Itu adalah dampak dari kasus usia reproduksi yang tidak sesuai dengan tempatnya, yang tidak kita yang kita tidak lakukan sesuai dengan semestinya, sehingga ada penyimpangan-penyimpangan yang berakibat tentu akan merubah masa depan kalian. Ya, karena itu mari kita sama-sama kita dengar bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah menjadi modal hidup kalian. Ya, jadi modal hidup informasinya adalah menjadi modal hidup kalian. Karena kalian ada pada masa usia reproduksi yang sedang berkembang. Nanti kalau udah tidak reproduksi lagi di usia 40-an lebih ya, sekitar 40, 45 tidak ada lagi usia reproduksi. Tandanya apa sih usia reproduksi? Kalau untuk perempuan mungkin ada menstruasi, ya, artinya produksi sel telurnya udah bagus. Kemudian kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah mungkin, ya, itu adalah salah satu cirinya kita itu udah reproduksinya udah mulai bagus. Jadi oleh karena itu nanti kita sama-sama ya kita cermati dan ini jadikan pelajaran untuk menjadi acuan hidup kita di masa depan. Mudah-mudahan kita tidak ada namanya perilaku menyimpang dari masa usia reproduksi ini. Barangkali itu yang terpenting bisa saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Ikuti dengan sebaik-baiknya ya. Nanti saya pun juga minta ke Ibu Bunga gitu ya untuk menyampaikan hal-hal penting, terutama kepada anak-anak kita yang barangkali mungkin dari segi pengetahuan anak-anak mungkin belum tersentuh tentang pengetahuan usia reproduksi dalam rangka menjaga kesehatannya. Dalam kesempatan ini nanti kita beri waktu ke Ibu Bunga untuk menyampaikan seluas-luaskan. Bila perlu nanti anak-anak kami yang tidak paham, boleh nanti kita kasih ruang sesi diskusi ya, supaya kita bisa bersama-sama mendapatkan ilmu yang penuh ya. Barangkali itu yang terpenting bisa Bapak sampaikan kepada anak-anak semuanya. Pesan Bapak, ikutin kegiatan ini, jangan bermain-main dalam ruangan ini, karena di belakang kalian ada Bapak dan Ibu fasilitator yang akan mengawasi kalian, dan nanti akan kita minta hasilnya. Dari hasil kegiatan ini apa yang kalian catat yang terpenting dari pertemuan hari ini ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seminar kesehatan tema bangun jiwa dan raganya dengan subtema aku, kamu, kita dan kita sehat reproduksi secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Heri Heriawan yang telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita lancar dari awal sampai akhirnya. Kita sama-sama mengucapkan terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya acara puncaknya penyampaian materi kesehatan reproduksi yang akan disampaikan oleh Ibu Bungatang. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah sarapan belum ya? Ya, nanti sebaiknya hari-hari besok sarapan dulu baru ke sekolah nak ya. Biar semangat. Ya, biar kuat makan cangkulnya enggak? Ya, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Heri, alhamdulillah saya bisa ketemu lagi. Bapak ini sangat hebat, handal. Saya tahu waktu mudanya, waktu remajanya. Saya udah tua. Karena saya lupa waktu remaja Bapak. Kepsek kita ini orangnya sangat tekun, baik dan santun. Ya adik-adik ya. Alhamdulillah jadi kepala sekolah SMK 1 Pasir Penyu sangat beruntung ya. Sangat beruntung kita mendapat kepala sekolah ya. Dari tempat kita juga walaupun Bapak bertinggal di Belinas. Dan kepada yang hormat Ibu guru, Ibu kita dan ibu-ibu semua yang ada di aula maupun di luar, dan sangat saya cintai dan saya sayangi generasi penerus kami nanti ya, anak-anak semua SMK Negeri 1 Pasir Penyu, khususnya yang ada di ruangan ini, ada di depan ATK 3, ATP ya, ATP. Terima kasih anak-anak semua bisa hadir di sini. Semoga kita bisa mengikuti ya kesehatan reproduksi ini. Saya sangat berterima kasih karena hal ini adalah amanah yang dikasihkan saya untuk disampaikan ke anak-anak semua. Hak anak-anak untuk mendapatkan informasi kesehatan reproduksi. Hak ya anak-anak ya. Halo. Hak dan kewajiban beda nggak? Hak untuk mendapatkan informasi. Berarti kami yang berkewajiban menyampaikan. Hak anak-anak apa nantinya? Menjaga reproduksinya sehingga bisa menciptakan generasi yang lebih baik dari sekarang. Ya anak-anak ya? Ya. Izin Pak dan Ibu semua saya menyampaikan materi mungkin saya berdiri ya Pak, saya orangnya agak ya saya izin berdiri biar lebih dekat sama anak-anak. Sebelum kita lanjut, ada yang mengantuk? Ada? Kalau ada tunjuk tangan, boleh keluar tidur. Ada? Ada yang mau asik berbicara terus? Masih ada yang mau pendapat mau dikeluarkan? Enggak. Enggak. Kasih saya waktu 10 menit. Adik-adik, anak-anak diam. Nanti 3 detik atau 5 menit adik-adik boleh berbicara bebas tentang reproduksi. Ya, oke? Siapa kita? SMK Negeri 1 ya. Siapa kita? Judulnya sangat bagus, sangat menantang. Saya mendapat ini agak apa ya, biasa saya dikasih tentang reproduksi remaja. Tapi ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, tema bangun jiwa dan raganya. Bangun jiwa dan raganya. Raganya siapa? Raganya kita semua. Ya, aku, kamu, dan siapa lagi? Kita sehat reproduksi. Ya, jadi habis ini tidak ada lagi saya sakit, aku sakit. Gak ada lagi dengan kamu sakit ya, kamu kena HIV ya, itu lagi ya. Kamu kenapa? Narkoba ya? Gak ada lagi. Sehat reproduksi, khususnya anak SMA Negeri 1 Pasir Penyu. SMK ya? SMK
3 menit, 5 menit untuk adik-adik lagi mengungkapkan apa yang adik ingin bicarakan. Oke? Ya. Bawa kelapa sama semangka. Makan gado-gado dan bubur sum-sum di rumah. Di rumah makannya ya. Jangan lupa teman-teman semua, kesehatan reproduksi harus masuk prima
pemikiran begitu. Ini adalah pembekalan, karena anak-anak adalah generasi penerus dan akan meneruskan generasi. Oke? Tapi ada saatnya, bukan sekarang hanya menimba ilmunya. Oke? Ada yang haus? Boleh minum. Ya, jangan sampai dehidrasi ya, ketemu dengan saya ya. Oke? Tujuan kesehatan reproduksi umumnya ya, kayaknya lah ya, memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu, pasangan secara komprehensif, khususnya kepada siapa remaja? Kamu, saya bukan. Siapa remaja? Siapa remaja? Atau saya yang remaja? Atau di situ yang pramonopos? Khusus ya, khusus kepada remaja agar setiap individu menjalankan proses reproduksinya ya secara sehat dan bertanggung jawab serta terbebas dari perilakuan diskriminasi dan kekerasan seksual yang pastinya. Ayo ucap ini ya, tujuan kesehatan reproduksi. Jadi adik-adik sangat bersyukur di mana sekolahnya sangat memfasilitasi tentang kesehatan reproduksi. Ini jarang dibicarakan di rumah. Ya, kenapa? Karena kita merasa tabu dengan organ reproduksi. Jadi sangat bersyukur bahwa hari ini kita hadir di tengah-tengah kita membahas, mendiskusikan tentang kesehatan reproduksi. Ya, apa khususnya untuk remaja? Dari pengembangan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja, yaitu untuk melindungi remaja dari resiko pernikahan dini. Ada udah yang menikah? Ada? Ada nggak? Yang mau menikah? Ayo tunjuk tangan yang mau menikah. Nggak ada ya? Berarti alhamdulillah ya, di sini mudah-mudahan tidak ada pernikahan dini, karena umur anak-anak masih dini untuk menikah. Apalagi kehamilan yang tidak dikehendaki, ini yang lebih parah ya. Mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki. Kenapa tidak dikehendaki? Nanti kita bahas. Halo sayang yang di sana. Kok memunggung? Kenapa itu menulis? Ya silakan ditulis ya. Nanti ini ada pertanyaan, nggak aku dapat dompet ya kali ya? Atau perlu dikasih pertanyaan? Nggak usah ya ditanya Bu ya. Ya tolong dicatat atau dipahami saja ya. Aborsi apa? Menggugurkan kandungan dengan sengaja. Menggugurkan kandungan laki atau perempuan? Siapa? Perempuan ya? Bener nggak ya? Perempuan atau laki-laki ya? Pasti perempuan, karena yang hamil itu adalah perempuan. Infeksi menular seksual, ini bisa laki atau perempuan? Bisa. Kedua-duanya. Siapa yang menjawab hebat tuh? Rajin membaca tuh ya. Infeksi menular seksual, nanti kita bahas apa aja penyakitnya, kenapa sampai infeksi. HIV ya, yang belum ada obatnya tubuh, apa hubungannya reproduksi dengan penyakit AIDS ya. Nah, segitu pentingnya kita mengetahui tentang kesehatan reproduksi ya. Dan selanjutnya kekerasan seksual. Adik-adik, kekerasan itu bukan berarti ditinju-tinju ya dek ya. Ya enggak? Sering lihat di TV pelecehan seksual, kekerasan seksual. Bisa saja saat ini kita lihat di TV, televisi, bisa ada
Yuk kita maju ke depan ya. Ya, pakai baik-baik, dengar baik-baik. Kasihan ya undang-undang dari bulan kemarin loh. Masih saya jadwal saya di puskesmas dipending-pending hari ini. Ya, tolong kalian punya hak ya untuk mendengarkan informasi tentang Kespro. Berdosa saya kalau tidak menyampaikan sama kalian. Itu hak kalian sebagai anak remaja Indonesia, bahkan anak dunia. Ya anak-anak semua ya, bukan kalian aja, di luar negeri pun dikasih ilmu ini, bahkan bisa kalian lebih vulgar. Ya, jangan kita ketinggalan, ambil sisi positifnya. Kadang Kespro ini kepalanya kadang-kadang tuh kemana-mana bayangannya. Ya saya remaja sudah berpikiran abstrak. Enak. Ya. Inter yang bilang ya aku rajin membaca tuh, warna di sekolah katanya ya. Ini lagi cara menjaga kesehatan reproduksi dengan benar, menjaga kebersihan organ reproduksi. Udah tahu organ reproduksi yang mana? Tahu? Cara menjaganya bagaimana? Ini kita lanjutkan ya. Dua, menerapkan pola makan sehat. Apa pola makan sehat? Ya, yang bergizi seimbang sekarang ya, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya. Udah gizi seimbang ya, ada sayur, protein, semuanya ada di situ ya. Kita harus mengurangi makanan yang instan, makanan yang bersodium, soda ya. Lanjutnya menghindari perilaku seks beresiko. Kalau mendengar seks langsung ya, jangan langsung bangun ya. Memang wajar remaja. Kalau nenek-nenek suruh lagi dengar seksnya apa sih? Nah, kalau remaja kayak gini, saya dulu malu tuh kalau dari dosen depan malu-malu. Tapi penasaran, ya itu memang udah masanya, ada masanya. Ya, tapi harus kita nanti ambil positifnya. 4, memeriksakan kesehatan reproduksi secara rutin. Adanya waktu-waktu kita harus memeriksakan organ kita, organ reproduksi kita, khususnya kepada yang udah pasangan usia subur. Ya, lanjut menjalankan gaya hidup sehat. Apa gaya hidup sehat? Apa? Bergaya pakai makeup mahal-mahal gitu, pakai skincare enggak? Apa gaya hidup sehat? Setidaknya olahraga, fitness ya? Ya boleh, silakan. Tidak merokok, tidak bergadang, tidak menonton film porno, ya. Tapi jiwa sehat, jiwa mental, ya. Kalau yang menonton film porno itu kena jiwanya. Yang tidak narkoba, ya, yang tidak ngelem-ngelem, itu anak zaman dulu yang begitu, anak zaman sekarang kuno begitu. Ya kalau anak dulu-dulu ya mungkin masa-masa saya pakai narkoba, mau menunjukkan bahwa saya ada duit bisa beli. Kalau anak sekarang no drugs, no narkoba no. Ya enggak? Pernah dengar nggak? Nah itu kita gaya hidup sehat. Ya, makan teratur, olahraga, tidak bergadang. Ada yang suka bergadang? Main game? Ada ya, nampaknya dari mata-matanya nih. Ya, tapi alhamdulillah anak SMK Negeri 1 ini ganteng-ganteng, cakep-cakep, cantik-cantik, manis, tidak rugi.
warna hijau jadi kelambu, ya enggak? Ya enggak? Khususnya yang laki-laki, yang lanang-lanang enggak, apalagi yang kosnya. Sayang laundrynya Bu, bisa beli jajan. Ya. Ingat, pakai handuk yang lembut ya untuk mengelap alat reproduksi kita, kalau tidak tisu. Tapi tisu harus hati-hati juga, jangan keseringan tisu. Sebagusnya handuk yang lembut ya. Kering, bersih. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah. Ingat, ayo. Yang macam mana Bu celananya Bu? Merek krokodil kah? Ya, cari aja bahan yang lunak. Ya, adik yang mudah menyerap. Banyak dijual sekarang. Kalau dulu pagi iyalah dijajan, tapi sekarang tidak. Banyak, silakan. Ya, silakan diganti minimal deh, minimal. Kalau dapat keringat-keringat di sekolah, pulang sekolah langsung diganti ya. Jangan timbal balik. Paginya pakai ini ya, malamnya ditimbal balik, diputar saja. Mandi ya, kalau mandi ganti celana dalam ya. Ibu ini kepo sampai celana dalam pun dibicarakan. Tapi reproduksi, yang ditutupi reproduksi nih, organ reproduksi. Ada nggak hidungnya ditutupi kecuali masker? Pakai celana enggak, kecuali alat reproduksi kita yang pakai celana? Ada nggak kepala yang pakai celana? Enggak ya. Jadi inilah yang paling mudah, yang sangat efektif, yaitu menjaga kebersihannya dengan celana dalam kita harus menyerap keringat. Tidak perlu mahal, harus diganti minimalnya 2 kali sehari. Bagi yang beraktivitas, yang suka berkeringat dan lembab, silakan diganti sesering mungkin. Ya, silakan. Nah, bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan kelamin sebaiknya ya dilakukan dari arah depan bahu ke belakang menuju anus ya, anak ya. Saya cekor, lap tisu atau handuk depan dulu, baru ke belakang. Kenapa? Karena di anus kita banyak mengandung kuman. Kalau dari belakang ke depan nanti bisa menular, karena alat organ kita bagian depan sangat sensitif, sangat lunak. Ya, ingat itu ya. Nanti bisa jamur, bisa bahkan infeksi. Khususnya yang perempuan, laki-laki boleh juga begitu ya. Harusnya begitu juga. Ini bagi laki-laki dianjurkan khitan atau sunat. Ada yang tidak sunat atau yang belum sunat. Khususnya yang muslim sunat ya. Ada yang belum sunat. Kalau yang belum datang sama ibu gratis. Ada yang belum? Udah belum? Udah? Benar? Ya. Sehat orang Islam wajib ya, kalau yang teman kita udah, ya biasanya udah kita kok. Ini dia hak-hak reproduksi. Nah, jadi wajib sunat yang apa? Mencegah terjadinya infeksi. Karena di daerah kuluk, daerah penis itu ada berigi-rigi atau begulung. Kalau tidak disunat, bisa sisa-sisa kotoran masuk di sana. Ya, bisa berbentuk pasir putih-putih. Jadi kalau dipotong, ada lagi bergigi lurus, nanti mudah dibersihkan. Tidak ada tempat sembunyi-sembunyinya. Ngerti? Ibu ini sampai ke sana, harus reproduksi itu harus terbuka. Hak-hak reproduksi ini anak-anak harus tahu. Ini sampai tua ada hak-hak kita di alat reproduksi ini. Ini harus ya, ini dilindungi negara. Apa itu? Pada masa Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan disepakati bahwa hak reproduksi berguna untuk mewujudkan kesehatan bagi individu secara utuh, baik kesehatan rohani dan jasmani yang meliputi 1. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan ekspor. Inilah sekarang yang sekolah SMK Negeri 1 terapkan, memberi hak ya, memberi hak dari remaja ya, hak kalian. Jadi
setelah remaja, setelah bekerja nantinya, setelah mampu akan mendapat pasangan. Ya. Hak kebebasan dan keamanan yang berkaitan dengan kehidupan reproduksi, hak kebebasan dan keamanan yang berkait kehidupan. Ya, ya anak semua ya. Diskriminasi
diri. Sekarang udah mulai memberontak. Ya Bu, pinjam motornya bulan jam 8 malam nanti. Sekarang udah jam 12 nanti merasa bisa nanti. Ya, psikisnya juga, jiwanya mudah galau, putus cinta, terbayang-bayang, mengantuk diri. Ya, ada masa-masa kita bisa menyelesaikan masalah kita. Terjadinya perubahan fisik secara cepat dan tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan. Badannya udah besar, ya. Yang perempuan udah bagaimana cantik, tapi jiwa
Asap ini tahu saya ya, ya, jangan anak-anak kalau pernah nonton cukup, stop ya, ya, stop. Kita kuatkan mental kita dengan cara apa? Belum masanya, belum masanya. Nanti kalian artisnya di situ, bukan penonton kalian nanti di situ, artisnya.
Di sekolah ditegur guru rambutnya panjang bagi laki-laki marah mencak-mencak. Disuruh potong kuku apalagi anak SMA dulu kukunya sepanjang-panjangnya hitam lagi. Nah, disuruh potong sama petugas kesehatan mau. Coba sama bu gurunya berlari-lari, ya belum. Itu namanya manajemen emosional kita. Harus kita di mana menempatkan emosional kita sebagai remaja. Tapi kami berlanjutan nanti sampai dewasa. Ini dari ya, kasus proses reproduksi itu bisa terjadi kehamilan. Ya, jadi jangan dicoba-coba, jangan sampai terjadi kehamilan pranikah. Ya, lanjut Bu. Ini udah tahu kenapa hamil, terjadinya proses hubungan laki perempuan, adanya sperma dan ovum ya bertemu di rahim. Enggak, terjadinya kehamilan. Ini prosesnya rahim, tuba, sperma masuk, proses di tuba, lanjut ke dalam rahim akan menjadilah benih setitik awal-awalnya. Sperma berjuta-juta yang masuk hanya yang ketemu satu itu cuma yang menjadi. Kadang-kadang ada dua, ya. Lanjut Bu. Ciri kehamilan dengan hajra. Yang pastinya Anda tidak akan merasakan ini apabila tidak pernah berhubungan seksual bagi wanita. Ya, ini hanya sekedar tahu, berhenti rasa buana muntah, payudara membesar, ya, rahim membesar, sulit buang air kecil, warna kulit sekitar puting susu bertambah gelap, muncul garis gelap di arah pusat bentar, kemaluan. Ini ciri-ciri orang hamil. Mau kalian kayak gini? Kalau saya nggak mau, dulu kalau saya hamil, saya nggak mau hamil nggak mau. Jangan coba-coba berhubungan seksual. Lanjut next. Ini yang tadi aborsi, ya. Ini yang spontan tanpa dilakukan pengukuran ya. Ini dia. Nah, next Bu. Lanjut Bu. Ya, ini ya. Nih, pengukuran kandungan dengan sengaja. Alasan pengukuran kandungan pada masa muda belum menikah. Ya,
darah, jarum suntik yang sudah digunakan. Bisa melewat cairan vagina, lewat sperma, ya. Jadi kalau yang sama-sama jenis bisa Bu, bisa sperma kan bisa, ya. Dan sama-sama jenis ini banyak nih lagi ngetren-ngetrennya. MSN, lelaki seks lelaki, ya, banyak. Makanya kalau punya teman
Jadi tidak ada narkoba. Awas besok ya ada di bawah sama Pak Polisi ke puskesmas periksa fisik narkoba SMK jelek. Ya nggak ada. Nih pacaran. Apa itu pacaran? Hah? Udah ada merasa-rasa? Udah? Apa itu kencan?
kata yang tidak berkenan atau yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf ya, itu adalah kesalahan saya sendiri.